Jadi tahun berapa ini? Tahun berapa ya? 80-an. Saya udah sangat lama. Tahun berapa? 88. Oh, 88. Daerahnya Pak Munim Geser Pak. Iya, saya dari Jogja itu tahun 85. Meninggalkan Jogja. Masuk Jogja itu tahun 77. 77 eranya Pak Daud Yusuf memperpanjang tahun ajaran 6 bulan. Oh, NKK PKK itu. Ya. Oke. Kita mulai ya santai tapi ya Pak ya. Biar ada. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa sowan ke rumahnya Bapak Otong Abdurrahman. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabaripun? Kumaha. Bapak Otong Abdurrahman ini merupakan salah satu sosok aktivis yang tidak pernah kenal lelah ya. Sejak muda sampai sekarang di usia panjenengan pinten Pak ya? Ya, sekarang Sudah angka 6 ya? ya, Sudah 60 ya 6 bulan lebih. 60-an lebih tapi masih tetap energik beraktivitas dan kita akan berbincang-bincang mengenai aktivitas beliau di masa lalu ataupun sekarang. Beliau masih banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial dan mungkin kita coba akan membuka dulu dengan karena topik yang akan saya angkat ini adalah tentang aktivitas beliau dulu di Jogja kayak. Pak Otong ini dulu pernah kuliah dulu namanya masih sudah UIN atau Institut Agama Islam. oh masih IAIN Pak ya. IAIN Sunan Kalijaga. Nah, mungkin bisa sambil ngobrol nanti mengalir aja, oke. Panjenengan bisa bernostalgia tentang aktivitas di masa Orde Baru yang katanya itu dikit-dikit ditangkap atau dan lain sebagainya, atau semenakutkan itu atau ya bagaimana dan lain sebagainya. Silakan Pak. Ya. Nanti dipasang aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya mungkin kalau dunia kampus atau dunia mahasiswa sih tidak ada bedanya, kan semua dilahirkan oleh zamannya ya, oleh dinamika situasi pada zamannya. Cuma bagaimana merespon situasi itu, nah itu peranan dari para senior itu sangat penting. Nah, saya masuk ke Jogja itu justru yang membentuk katakanlah ya lingkungan para senior. Begitu masuk ke kampus, ke IAIN, itu sudah dihadang oleh senior-senior. Mau masuk ke fakultas apapun, waktu itu fakultas di Jogja itu ada, saya di Adab, ada tarbiyah, ada syariah, ada usuluddin, ya, ada dakwah. Nah itu masing-masing senior-senior itu semacam membuka meja. Kamu mau masuk ke mana deh, daftar ke mana? Ke fakultas adab. Nah, itu senior itu udah ada di situ. Oh, kalau gitu ini anunya, bimbingan tes namanya. Mengantarkan supaya diterima di IAIN, ada bimbingan tes. Ini belum diterima ini? Belum, itu sudah dihadang itu. Nggak tahu di universitas lain ya sekarang apakah ada nggak itu. Ini kan membentuk dunia mahasiswa ya. Dunia mahasiswa kalau sebelumnya kan dari katakanlah siswa ya, katakanlah pelajar gitu, nggak ada dunia kayak gitu, kecuali sudah resmi di dalam sekolah itu ada pramuka atau belakangan mungkin ada OSIS, organisasi siswa, tapi waktu itu belum ada zaman saya itu. Nah, senior-senior itu dari 5 fakultas itu sudah menghadang. Kamu mau masuk kemana? Ke adab, mau ke tarbiyah, itu sudah ada 5 meja itu. Nah, dari situ lalu dibimbing. Ya kalau yang namanya bimbingan kan, bimbingan tes namanya. Ya ada yang diterima, ada yang tidak.
kan gitu loh. Tapi sudah mengenal yang namanya dunia kampus itu dunia penuh dengan apa dinamika. Baru masuk saja udah didekati oleh senior itu kita waktu itu ini apakah bagian dari intra kampus atau ekstra belum Belum tahu. belum tahu. Cuma ini senior kok baik sekali. Nah itu Belum tahu di balik. belum tahu. Nah, begitu masuk ya, begitu diterima resmi, nah, kita dikumpulin lagi. Ucapan selamat biasa itu. Oh, ini ternyata lain. Nah, di kampus ada, di kampus juga ada intra namanya kan. Nah, misalnya apa istilahnya itu ada panitia penerimaan mahasiswa baru itu di PMI ada. Kemudian kalau di ini di kampus itu sudah terbentuk dengan kepanitiaan yang namanya Pekan Orientasi Mahasiswa, POSMA. POSMA waktu itu. Iya, orientasi. Kalau itu kan katakanlah tidak berorientasi kepada satu organisasi ekstra, semua kumpulan kan gitu. Tapi kita melihat, kita melihat begini, oh ini kok kita ketemunya pada saat bimbingan tes, kemudian pada saat dikumpulkan ada ini kan, ada rayon itu di tingkat fakultas, kemudian ada komisariat ya di tingkat universitas atau di tingkat institut komisariat, kemudian ada cabang, itu strukturnya. Nah, kita kan melihat itu di tingkat apa? Di tingkat komisariat. Komisariat itu berarti ini tingkatan kampus. Oh, ini kok ada unsur si A, si B, ini kok lain fakultasnya, tapi berkumpul di situ kan gitu. Nah, yang menjadi menarik itu kan kemudian kita sudah masuk ke dalam polarisasi. Polarisasi yang bagi teman-teman yang dari pesantren mungkin tidak aneh. Tapi kalau yang umum itu anehnya kenapa loh kok ini di wadah-wadah gitu loh. Ya. Ada PMII, ada HMI, ada apa? IMM, kalau IAIN itu kan mesti I3 itu. Oh, I3 tadi anu PMII, kemudian HMI, kemudian IMM ya. Kalau PMII katanya ini dari pesantren kebanyakannya Nahdlatul Ulama organisasinya. Kalau HMI itu umum. Umum. Nah, kalau IMM Muhammadiyah. Nah, ya itu kan aslinya Jawa Barat. Kok bisa terdampar di Jogja itu? Oh, itu dari guru kita dari saya kan PGA ya. PGA di Garut. Satu-satunya saya yang tertarik ke Jogja saya. Kalau teman-teman di Bandung, di IKIP udah selesai kalau yang mau kuliah, tapi kebanyakan enggak kuliah. Karena kan pendidikan guru agama sekarang udah hilang. Maksudnya, PGA. Ya kan, saya ke Jogja. Dekat, kenapa kok kemudian ke Jogja? Enggak tahu. Karena ada ini, ada guru saya waktu itu tamatan IAIN Jogja gitu aja. Saya dekati, Pak saya. Ya biasa aja lah. Cuma kan begini, Pak saya ingin kuliah ke Jogja kalau boleh di apa namanya apa gimana Jogja itu. Ternyata guru saya itu ngantarkan sampai ke Jogja gitu aja intinya. Nah, yang senior jenengan menyambut itu waktu itu yang cukup populer siapa, Pak? Yang di masa sekarang itu wah udah banyak yang udah banyak hilang ya, udah banyak meninggal maksud saya. Tapi kalau jadi tokoh waktu itu pas saya masuk itu idola Jogja itu Slamet Effendi Yusuf. Itu yang mendirikan Arena, kemudian ketua DEMA ya Dewan Mahasiswa. Pas saya masuk beliau sudah keluar dari Jogja langsung ke Jakarta. Nah cuma kan dengar waktu kita mahasiswa tingkatan awal itu di situ Jogja, beliau ini tokoh di Jakarta itu aktif sebagai pengurus Ansor ya, di NU PBNU, kemudian jurnalis wartawan ya di Pelita, aslinya aja Banyumas. Kemudian Pak Masdar Farid Masudi, itu kan satu angkatan. Kemudian Pak Ikhwan Asron, Pak Ikhwan ya Pak Muhammad Ikhwan Asron, Ikhwan Sam yang dari mana ya aslinya itu beliau itu. Ya itu pokoknya generasi awal itu. Nah, bawahnya itu ada siapa itu yang menulis biografinya Pak Idam Holid itu Arif Mudasir. Arif Mudasir Mandan.
kemudian ada Enceng Sobirin belakangnya. Enceng Sobirin itu senior saya itu. Kemudian yang belakangan ini yang masih di DPR sekarang ada Pak Andi. Itu yang Andi bukan Andi Muarli yang dari Sulawesi. Ya, itu kan yang yang hampir enggak berjauhan lah. Cuma mengkader waktu awal-awal di IAIN. Elkis sudah mulai. Oh belum, Elkis. Nanti kalau Elkis lain lagi. Belum ini masih awal kan, ceritanya masih awal. Tadi kan keterkejutan kita waktu mau masuk ke dunia kampus itu, senior sudah mendekati, kemudian kita ada wadah-wadah lah. Otomatis di situ. PMI itu dekat dengan pesantren, yang terbayang saat itu karena pendekatan senior itu kepada kita itu pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Ini deh katanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Islam sejak pertama kali di Indonesia itu memang bermadzhab 4, dari mulai Imam Hanafi, kemudian Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali gitu kan. Tapi lebih kepada Syafi'iyah. Kenapa? Karena literaturnya, ulama-ulamanya, kitab-kitabnya itu di Indonesia banyaknya Syafi'i. Tuh, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu jadi versinya atau katakanlah tafsiran pesantren ala Imam Syafi'i gitu loh. Itu udah didoktrin sejak awal itu. Apa yang namanya aswaja itu? Aswaja itu ada fikih syariah, ada tasawuf ya. Yang paling fundamental adalah akidah. Itu udah dikenalkan itu. Cocok itu. Iya, karena di pesantren udah menemukan itu kan. Apa itu akidah itu? Ada metodenya, sifat 20 katanya itu. Wujud, kidam, bako dan seterusnya. Ya, yang nggak ada di organisasi lain katanya itu. Ya. Makanya kemudian boleh. Udah didoktrin. Terus fikihnya itu memang kita dikenalkan dengan yang lain juga, tapi kan itu terbatas. Yang banyak kan hampir Imam Syafi'i, cari aja di pesantren-pesantren semua. Jadi itu yang kemudian sudah membentuk ajaran atau wajah Islam Indonesia itu mulai dari fikih yang ibtidai, kemudian yang aliyahnya ya sampai ke perguruan tinggi itu semuanya kan Syafi'iyah gitu loh. Itu mulai dari toharo, kemudian komplit ya di situ dibahas. Toharo, munakahat, ibadah, kemudian haji, kemudian sampai kepada khilafah itu. Pokoknya pintar-pintar lah senior itu mendoktrin kita itu. Nah, kemudian ada tasawuf. Yang tasawuf itu yang barang unik, barang antik yang tidak ada di organisasi lain. Itu yang ada di pesantren, di NU. Mungkin di organisasi lain cuma dipelajari sebagai ilmu pengetahuan. Tapi katakanlah di pesantren itu harus diamalkan. Itu bedanya. Ya sederhananya katanya ya ada ada aurad ya. Kemudian ada zikir, walaupun itu beda-beda zikirnya itu tergantung kemana firqohnya kan gitu loh. Nah, jadi 3 ini yang menjadi pedoman. Yang tambah ya mantep. Itu mulai dari dari pertama kali istilahnya itu penerimaan ya, ada mapaba. Silakan. Ada kan tadi aplikasi namanya itu waktu sebelum jadi mahasiswa, setelah jadi mahasiswa namanya dulu Batra, Basic Training Course. Mapaba ya. Mapaba dulu. Mapaba itu masa penerimaan anggota baru. Itu yang mengedakan cabang. Se-Jogja itu dari IKIP, dari UII, dari Gajah Mada, dari IAIN itu dikumpulkan, itu yang mengadakan cabang. Nah, kita wakil dari IAIN. Jadi yang memberikan ceramah itu ada dosennya, ya tergantung lah. Ada apa? IAIN Jogja zaman itu kan berarti Mbah Ali Maksom masih. Oh, masih sangat sehat. Tapi waktu tadi ya tentang organisasi itu kan kebanyakannya para senior dan yang sudah jadi dosen. Nah, kemudian itu menjadi kebanggaan kita. Oh, ini jadi dosen dari PMI, akademisi kan gitu. Oh, ini senior. Tapi disebutkan juga senior ini memberikan bimbingan misalnya
tentang keorganisasian, tentang ke-PMI-an, tentang apa, ada istilah problem solving, ada istilah lagi tentang belajar bersama yang efektif gitu kan untuk menghadapi mata kuliah gitu. Itu ada memang yang memberikan materi memang orang-orang yang sudah pilihan, misalnya mendapatkan beasiswa. Kan waktu itu beasiswa itu ada dua macam. Ada yang dari fakultas, katakan dari IAIN, ada juga Super Semar. Udah ada dapat Super Semar. Nah, orang-orang itulah yang sudah pintar-pintar itu memberikan apa namanya materi tadi. Dapat beasiswa. Enggak, saya kan ini kita baru masih baru masuk. Tapi senior memperkenalkan supaya merasa kebanggaan bahwa PMI itu bukan organisasi yang tidak berprestasi kan gitu loh. Ada dosen, ya toh, mahasiswanya juga ada yang dapat beasiswa kan gitu loh. Ada yang sudah di Jakarta, oh bangga sekali. Jakarta itu siapa? Didatangkan itu ke Jogja itu. Seperti Pak Mahbub Junaidi itu datang ke Jogja. Mahbub, ya. Itu acara-acara cabang lah yang mengundang. Pak Zamroni yang di P3 waktu itu, politisi kan, yang jadi anggota DPR itu hadir. Ada lagi Pak Abdullah Padare itu hadir, itu orang-orang hebat lah pokoknya. Itu dikenakan jadi kebanggaan kita. Kalau Gus Dur itu terakhir itu nggak begitu ini dengan organisasi kan Gus Dur. Sibuk di PPR kan. Nah itu eranya lain. Ini kan awal-awal kita di sekitar 8 berapa ini? 82. saya ke Jogja 77. 77. Jadi begitu masuk saya ke Jogja itu udah kena apa namanya programnya Daud Yusuf. Yang dari bulan Januari kemudian jadi bulan Juli. Jadi tertunda dulu. Kan Nah itulah kemudian dimanfaatkan untuk mengkader acara pengkaderan. Pokoknya merasa yang sudah biasa berorganisasi merasa tertarik. Kenapa? Karena pertama dekat dengan senior. Yang kedua rasa militansi. Yang ketiga itu ya, yang ini sebenarnya paling menarik itu kenapa? Karena diciptakan siapa lawan siapa kawan dalam tanda kutip ya. Baik di dalam belajar maupun di dalam berorganisasi. Ya, yang fundamentalnya itu ideologinya itu. Apa katanya kalau selain PMI itu? Kalau mereka kan cuma ilmu pengetahuan saja. Kalau kita kan harus melaksanakan, misalnya kalau setiap malam Jumat itu ada tahlilan. Orang lain kan enggak ada itu, organisasi lain. Oh, itu yang dari kampung-kampung itu udah menarik itu. Tambah berminat karena di kampungnya itu suka salawatan, suka berjanji, ya toh, yasinan, tawasulan, sampai itu kita beri waktu untuk memimpin tahlilan. Walaupun masih junior gitu loh. Kan senang kalau yang dari kampungnya, dari pesantrennya sudah biasa, kalau datang ke IAIN, ke universitas kok ada yang seperti itu gitu loh. Jadi bentuk pengkaderannya itu juga langsung dari ke masyarakat, suruh mimpin, salah satunya juga itu. Iya. Dan menariknya itu kan ada Batra ya. Batra itu basic training course. Itu diadakan mungkin sekitar seminggu lah. Yang mengisi itu para senior, kemudian kita dikonsentrasikan lah dalam tanda kutip itu di satu tempat. Di satu tempat, ada di pesantren, ada juga di komunitas, katakanlah jamaah yang itu simpatisan atau sudah biasa dengan jamaah NU. Berarti semacam kayak KKN. Nginep di situ seminggu. Betul. Bergaul dengan masyarakat. Bagus ya. Iya. Bergaul dengan masyarakat, tapi kita kan benar-benar dalam makan itu seadanya. Karena kan orang-orang kampung situ yang urunan kan ada panitianya. Ini ada kader-kader NU katakanlah gitu, ada PMI mau Batra di situ dulu, Batra kan sekarang LKD mungkin ya. Selama seminggu ditanggung oleh masyarakat. Walaupun mahasiswanya juga waktu itu ada juga diminta, tapi tergantung, kalau yang nggak mampu ya gratis lah. Tapi kalau yang biasa diminta iuran itu. Tantangan di era Orde Baru itu kan memang represif dari ini kan ya, pemerintah, kemudian tentara itu kan juga. Waktu itu enggak kelihatan kalau demo sudah ada. Enggak, belum. Waktu kita dikonsentrasikan dalam tahapan Batra itu belum muncul itu.
Begitu di Jadi kampus, sebatas diskusi pemikiran. iya kan pengkaderan. Nah, begitu masuk ke kampus, kemudian kita belajar di situ kan situasi kemudian kan berubah. Apalagi waktu itu eh, Pak Daud Yusuf itu baik universitas yang umum maupun yang agama model IAIN itu kan sama semua. Iya. Ya, 78, 77 itu banyak terkait dengan dengan situasi politik begini. Itu ada pemilu 77 itu sangat keras karena pemilu pertama setelah fusi. Tahun 71 itu kan 10 partai, ya toh? NU masuk ke P3 salah satu. 77 itu pemilu pertama setelah fusi. Partai-partai Islam berkumpul di P3, partai nasionalis di PDI, kemudian Yang lainnya Golkar. Golkar itu bukan partai politik. menganggap partai. Enggak, makanya undang-undang dasar, undang-undangnya pun undang-undang partai politik dan golongan karya. Makanya PNS bisa masuk. Gitu. Pinternya. Ya toh? Iya, Waktu itu. Nah, masuklah tadi ke situasi politik itu. Mulai dari mana? Kalau politik itu kan mahasiswa kan dianggap pelopor, dianggap militan, ya toh? Itu demokrasi kok dibonsai, demokrasi kok dihianati kan gitu loh. Tadinya kan aspirasi atau menyalurkan kehendak menyalurkan politik itu kan terwadahi dengan sekian partai. Begitu dikumpulkan menjadi satu, Hanya 3 tadi. kok suasananya berbeda. Dalam kampanye itu luar biasa ramainya kan gitu loh. Tapi hasilnya itu kok, itu tetap tidak mencerminkan, tetap yang bukan partai politik, ya, yang sebagai pemenang gitu. Ya udah, masa-masa kan bergerak akhirnya. Ada istilah gini, menara gading, ya toh? Menara gading itu kok mahasiswa nggak tahu dengan persoalan masyarakat. Nah, itu harus kalau sekarang istilahnya mungkin diprovokasi atau apa. Ya mahasiswa setiap hari Sabtu itu ya udah turun ke jalan di depan IAIN demo. Yang gabungannya di Gajah Mada, di mana itu di Balairung. Terus ke UI, pokoknya nggak ada sepinya lah itu. Karena setelah pemilu 77, waktu kampanye juga rame, waktu menjelang sidang umumnya 78 juga semakin. Kenapa? Karena kan itu akan ada pemilihan presiden kan. Mahasiswa terpengaruh dari situ. Nah, kan jadinya menarik begini, kok kita ke Jogja itu kan mau belajar, kok ini malah mau kuliah, kok ini malah disedot dengan persoalan-persoalan yang praktis kayak gitu. Tapi mahasiswa menarik gitu, berminat kayak gitu itu. Tiap hari Sabtu kita setelah kuliah itu ikut senior-senior karena hampir semua senior-senior itu ngajak kita itu. Ya walaupun kita berhadapan ya tadi aparat kan gitu loh. Oh ya enggak kalau kayak penangkapan belum ada. Ya? Udah ada. 77 sudah ada penangkapan. Teman-temannya itu Pak Andi Muawiyah Ramli, kalau saya harus nyebut nama ya, itu pernah ditahan itu. Karena 77 itu waktu kampanye lewat pulang kampanye ya, lewat ke kampus kita. Lewat ke kampus kita ada yang fitnah, enggak tahu itu dari mana pertama kali. Saya melihat sendiri itu lempar batu gitu loh. Ada yang provokasi. Nggak tahu dari mana mulainya. Nah sampai ditahan dari mahasiswa itu. Itu diantaranya Pak Andi. Dulu berarti Pak Kiai Tolha Mansur ya. Pak Kiai Tolha udah dosen senior. Maksudnya yang salah satu apa ya? Ya itu idola karena beliau itu kan pengurus PBNU ya toh. Kemudian putranya juga Pak Mas Fajrul Palah waktu itu masih kuliah juga, tapi kan sudah istilah instruktur itu udah dipakai bukan hanya di Gajah Mada saja, udah di IAIN, di IKIP, pokoknya aset cabang lah. Itu forum mahasiswa itu sudah mulai ada itu bergerak. Artinya antar kampus, nggak cuma di IAIN, tapi juga dengan UGM, dengan. Ya pertama kali jaringan itu dari organisasi, dari mahasiswa, dari PMII.
antar organisasi. Nah, nanti kebutuhannya itu pada saat sudah ada KNPI. KNPI kan sejarahnya dari organisasi Cipayung. Ya toh, itu kumpulan dari organisasi-organisasi ekstra. PMI yang afiliasinya kepada NU, kemudian HMI kan, kemudian IMM, GMNI, kemudian PMKRI, ada berapa itu? Ada 5 GMKI. Ya, itu ada kesepakatannya antara organisasi, istilahnya itu organisasi Cipayung ya, dari organisasi kepemudaan dan mahasiswa kelompok Cipayung, lalu ada kesepakatan nanti melahirkan KNPI kan itu. Kalau Pak Otong dulu lebih tertariknya di ruang apa kan ada tadi? Saya diskusi saja sampai melahirkan ADART. Namanya kayak pers. Itu juga. Itu justru senior itu sudah melihat bakat-bakat mahasiswa itu, senior itu. Ini si A suka diskusi kan, ini sukanya tulis menulis, ya. Ini sukanya demo, sampai yang pacaran pun senior itu, yang ke perpustakaan waktu itu kan belum ada HP. Dilihat di perpustakaan itu mana yang rajin atau yang suka bawa buku. Dulu kalau mahasiswa dalam hal apapun itu senior itu melihat kita bawa buku atau enggak, Nah, kalau yang enggak bawa buku, ini mungkin enggak istilahnya bukan kutu buku ini, enggak orientasi kepada ilmu gitu ya. Nah, lihat lagi yang lain, kalau dalam acara organisasi kepemian atau apa ini selalu hadir, berarti ini orang orientasinya ke organisasi. Dan itu alhamdulillah saya enggak pernah absen gitu loh kalau di dalam dalam event-event organisasi itu. Dari dulu udah senang saya. Gitu. Tadi dengan cerita itu kalau misalnya yang suka nulis dia suruh nulis ke surat pembaca. Ya, itu prosesnya pertama dari PMI itu diadakan latihan jurnalistik. Organisasi PMI mengadakan pelatihan. Kemudian saya daftar di situ ikut pelatihan. Nah, kemudian ya udah nanti oleh senior itu, kebetulan saya saat itu punya bakat sedikit untuk bikin ilustrator ya, karikatur, kemudian tulis menulis. Kalau tulis menulis kan dibimbing oleh senior. Ini gini loh, kalau cara menyusun bahasa Indonesia yang benar itu seniornya itu yang ngarahkan. Alhamdulillah pada saat menyusun skripsi pun kan kalau sudah biasa menulis itu tidak kesulitan lah itu. Nah, itu wadahnya di PMI juga ada, kemudian di intra kampus yang namanya Arena juga sudah disediakan. Nah, udah ditampung. Mesin ketik lama. Oh iya. Mesin ketiknya itu Royal yang gede itu. Royal Brother itu mesin ketik lama itu. Diketik di situ, masukan karena terbitnya kan sebulan sekali. Jadi ada waktu lah ya. Senior udah ini. Ada rekrutmen, dites biasa. Ya ada yang diterima, ada yang enggak. Pada saat oleh senior itu disalurkan bakatnya gitu ya masing-masing. Ya udah akhirnya merasa mendapat wadah, akhirnya kesenangan. Ya, tulis. Ya, bisa juga. Tapi kalau kuliah ya memang macam-macam sih waktu itu, ada yang ingin cepat, ada yang lambat. Kalau saya kebetulan paling lama mungkin di antara teman-teman itu. Paling lama. Iya, kenapa? Kalau waktu itu kan kalau sudah aktivis itu mesti dekat dengan para pengambil keputusan di kampus. Misalnya dengan rektor, dekan gitu. Paling cuma nyindir aja. Kamu mau berapa tahun lagi kuliah ini gitu. Apa enggak mau berkeluarga? Nah, itu dari kampus itu, dari dosen-dosen yang mengingatkan kayak gitu. Kita juga akhirnya kan menyadari, loh, teman-teman sudah habis semua ya. Kita tinggal itu baru. Ya senior sekarang. Nah, saya baru terpikir apa ya? Skripsi yang mau saya tulis ya, karena saya di PMI terus. Ya udah PMI saja. Wawancara pertama kali saya itu di Situbondo. Pas Muktamar. Munas dulu tahun 83. 83-nya. Munas 84 Muktamar. Itu sedang tarik-menarik antara menerima atau tidak asas tunggal. Oh, asas tunggal dulu. Asas tunggal dulu dan sudah banyak korbannya kan.
HMI itu bukan muktamar, apa namanya, Kongres Medan. Ya, Pecahan. ada MPO, kemudian ada juga ya itu bisa melahirkan sekarang itu seperti Anies Baswedan itu kan dikader dari situ. Kemudian siapa lagi? Zamannya Andi Malarangeng ya. Andi Malarangeng itu dari Jogja. Tokohnya sana yang populer ya Cak Nur itu. Siapa? Nurholis Majid. Oh, kalau itu maksudnya yang populer era-era itu. Kalau Nurholis Majid Senior lah ya. Dia populernya itu mulai dari polemik dengan Rasidi. Polemik dengan Rasidi dalam bab Rasidi tokoh Muhammadiyah. Menteri Agama. Profesor Rasidi. Itu orang pintar itu Rasidi, Profesor Rasidi itu. Iya. Soal sekularisme. Oh, yang terus melahirkan politik Ya. Jadi Nurholis Majid itu di situ mulai munculnya itu. Dan beliau kan jarang sih waktu itu yang tamatan dari Chicago dari luar ya. Disusul lagi oleh Amin Rais kan gitu ya ke sini. Terus Syafi'i Ma'arif. Kalau orang-orang PMI kan enggak ada itu yang sampai ke luar negeri terkenal kayak itu. Kenapa? Karena memang jalurnya, nah itu mulai menganalisa kok bisa orang-orang HMI itu kuliah atau sampai ke luar negeri. Oh, berarti dari awalnya ini sudah diarahkan. Dari mulai kampus semester pertama. Bentuknya Al-Azhar. Ya, tapi juga enggak terlalu ini sih, enggak terlalu populer seperti kadar-kadar HMI lah. Atau memang karena politik pemerintah juga begini, Islam itu mau diarahkan kemana gitu kan? Mau ke Timur Tengah dalam hal ini Mesir. Waktu saya masih banyak dosen-dosen Mesir yang jadi dosen di IAIN. Tapi belakangan walau alam ya masih ada atau enggak kan? Karena secara analisisnya kayak gitu. Islam kan dianggap garis fobi. Era itu berarti Pak Harto masih fobia dengan Islam atau udah mulai dekat kan kemudian lahir ISMI itu kan? Itu masih jauh ISMI itu. Jadi Pak Harto itu pemikiran pertama kali terhadap mitigasi Islam lah katakan kayak gitu ya, dari segi pemikiran atau dalam hal praktis atau politiknya itu ya sejak itu pusi partai. Kan Pak Harto itu berpikirnya semua komponen-komponen organisasi itu harus bisa dikontrol. Memberikan dukungan ya lebih ke sininya manfaat kepada kebijakan programnya Orde Baru. Ya. Nah, kalau MUI itu beda lagi. Itu gagasannya pertama kali itu dari seminar masuknya Islam ke Indonesia. Itu diselenggarakan oleh Universitas Sumatera Utara. Cari bukunya itu ya. Di situ salah satu sambutannya kalau nggak salah itu Pak Menteri Agama Pak Nasution memberikan gagasan untuk organisasi ulama-ulama di Indonesia. Intinya tetap bagaimana ulama-ulama itu dikontrol, gitu loh. Bikin federasi namanya. Supaya memberikan manfaat lah katakanlah dalam tanda kutip kepada Pak Harto, kepada Orde Baru. Ya toh? MUI. Partainya kan sudah. Ini sekarang organisasi ulama. Nah, itu awalnya ya. Itu ada di dokumen itu. Saya baca salah satu sambutan menteri siapa gitu. Kalau nggak Menteri Agama itu Pak Jenderal Abdul Haris Nasution kalau nggak salah. Itu di buku dokumen masuknya Islam ke Indonesia. Universitas Sumatera Utara. Itu kalau bicara tentang gagasan berdirinya Majelis Ulama. Nah, kembali lagi kepada yang tadi. Jadi yang namanya represif atau apa itu sejak awal Pak Harto tahun 71 pemilu, kemudian 73 fusi, ya toh? 77 pemilu keras kan. Nah, kemudian 82 pemilu lagi itu udah
aman sampai 32 tahun Pak Harto. Setiap 5 tahun pemilu, tapi kan sudah bisa diketahui hasilnya ya Pak Harto lagi waktu itu. Nah itulah kemudian munculnya sentralisasi, diktator, kemudian apa? Hampir semua kan waktu itu di seluruh negara-negara berkembang itu banyak temannya lah Pak Harto itu. Kayak kan tadi pas di situ Bondo itu berarti wawancara siapa Pak ya? Pas bikin skripsi PM. Waktu saya di Situbondo tahun 82, 83 ya. Itu saya baru gagasan ya. Saya ingin menulis Berarti tentang PMI. angan-angan. Kenapa? Karena di sana itu kan banyak senior Aku jadi panitia, kemudian banyak tokoh-tokoh PBNI idola. Nah, Gus Dur sudah hadir di situ, Pak Tolha Mansur di situ. Saya menyaksikan bagaimana beliau dua tokoh ini berdebat kan. Nah, kan kita kan masih masih mahasiswa ya masih mencari lah kok begini ya para ulama itu kalau berdebat. Nah, tentang penerimaan asas tunggal. Ya dah. Nah, itu kalau dinamikanya seperti apa Pak ya? Yang jenengan saksikan. Ya perdebatan itu bagaimana kan Munas namanya ya untuk mengumpulkan bahan di muktamar. Perdebatan itu begini, kiai yang garis katakanlah lurus ya, Nggak mau menerima. asas tunggal itu masih dianggap sebagai akidah. Artinya haram kalau mereka. Tapi yang moderat itu luar biasa itu. Antara akidah sama asas harus dibedakan. Nah, ketemunya di situ. Kan semua pertemuan apalagi tingkat muktamar yang namanya katakanlah utusannya dari istana dalam tanda kutip mungkin kalau sekarang intelijen ya itu kan selalu hadir. Yang menariknya itu apa? Perdebatannya itu kayak itu dengan bahasa Arab coba. Apa ngerti itu yang namanya intelijen itu kalau sudah debat tentang asas tunggal bahasa Arab. Untuk ngakali biar intelijen itu nggak paham. Ya kita tahunya itu apa? Tahunya itu lahir dari Munas itu bahwa PBNU menerima sebagai Pancasila sebagai asas tunggal dalam ADART organisasi ya. Tapi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Organisasi yang lain tidak bisa merumuskan itu. Itu kan berarti eranya Ki Ahmad Siddiq ya? Masih ya? Oh belum, baru muncul itu belum. Itu masih Pak masih Pak Idam Holid. Oh, yang kubu Cipete sama. Iya, kan Pak Idam Holid itu munculnya dari Munas masalah itu. Di Munas Kaliurang. Keluar mundur dari PBNU, kemudian dicabut kan. Nah, muncullah itu kelompok Cipete. Ya tak? Sama Situbondo. Situbondo di asas tunggal itu. Makanya kan Cipete Situbondo. Itu ya. Nah, setelah itu yang menarik setelah jadi rumusannya itu loh. Orang-orang angkat topi kepada PBNU. Rumusannya apa namanya Munas itu. NU kok secerdas itu. Antara asas dan apa tadi akidah. Kan begitu ya? Bisa merumuskan itu. Dan itu di forum di forum istimai kan, di forum muktamar, di forum Munas kan. Artinya kumpul NU ulama-ulama itu dari seluruh Indonesia, diambil dari wilayah, diambil dari cabang, dan ada juga yang tidak ada dalam struktur tapi dianggap ini mumpuni atau dianggap punya kapasitas sebagai delegasi khusus. PBNU kan selalu ada itu. Tidak ada di dalam pengurus tapi diundang. Ayo. Itu yang mungkin istilahnya kiai host itu. Dan itu yang dianggap paling ampuh tanpa diketahui oleh umum. Nah, kalau kita mahasiswa kan bingung cuma melihat aja. Nih kok ada Pak Yusuf Hasim diwawancara itu begini, ada Gus Dur. Gus Dur itu masih sehat, bawa stopma, pakai sarung. Gambar Munas PBNU Situbondo. Kita nggak menyangka itu calon presiden atau jadi presiden ya. Cuma dengar aja kalau Gus Dur diwawancara itu. Kan enggak seketat seperti setelah jadi presiden atau setelah Jakarta Gus Dur. Mahbub Junaidi waktu itu kan dianggapnya Pak Idam Holid.
kubunya. Ya mungkin ya karena orang Jakarta lah gitu ya. Dia kan kalau tidak salah pernah ini kan juga kemudian merumuskan Hitoh Plus kan. Artinya pengen NU itu ya nggak kemudian langsung keluar dari politik praktis, Iya. tapi kemudian juga masih ini. Dari situ Bondo itu kan lahir itu tadi Hitoh ya. Hitoh. Nah, kalau saya kan kembali tadi, saya harus menyusun skripsi ini siapa saja sih ini orang PMI ini yang NU sekarang hebat-hebat. Baru angan-angan. Iya, gitu. orang hebat-hebat itu. Ya? Kan yang seperti yang namanya tokoh apa Pak Idam Holid apalagi kan susah disentuhnya gitu lah. Saya cari aja saya list. Akhirnya siapa itu? Ya saya wawancara dengan Pak Mahbub Junaidi, kemudian Pak Abdullah Padarip, semua pendiri PMI saya list, saya wawancara. Senior PMI. Oh iya, pokoknya waktu itu saya list semua. Saya datangi itu, ada yang di Ciputat, ada yang di Jatinegara, pokoknya udah di Jakarta semua lah. Ada yang jadi wartawan, ada yang di DPR. Ya setelah Munas itu. Yang ini Pak, putranya Pak Kiai Saifuddin Suri itu siapa? Oh, Pak Lukman, Pak Fahmi. Pak Fahmi waktu itu belum. Pak Fahmi itu di tahun 96 ya atau 90. Ini Muktamar Cipasung mana? Tahun berapa? 94 di Tasik. Ya, Cipasung 94 ya. Itu Pak Fahmi itu. Boleh muncul. Ada istilah lonjong hasil muktamar itu. Apa itu? Ya, tidak bulat gitu loh. Tidak bulat, istilahnya lonjong. Oh, Kiai itu paling pintar kok melahirkan istilah-istilah itu. Ada istilah urut kacang. Gitu. Udah tahu belum urut kacang? Belum. Jadi kalau ada Roisa meninggal, itu untuk melegitimasi wakilnya atau ya wakil lah ya. Itu naik urut kacang saja. Nah, itu ada pengambilan keputusannya ada di dalam pleno pleno, ada juga diadakan lagi Munas atau nanti disebutnya Muktamar. Tapi kan umumnya kiai-kiai itu kan udah sepuh-sepuh. Kalau udah meninggal ya udah ini langsung aja urut kacang katanya kan gitu. Nah, dulu kan berarti itu skripsi digarap berarti jangan Wirawiri Jogja Jakarta. Pokoknya setiap event muktamar, Munas, harus hadir. Kenapa? Di situ kumpul semua senior. Daripada minimal kita ini jadi panitianya kan. Nah, jadi panitia muktamar, panitia Munas, ya udah. Dalam waktu kosong itu saya wawancarai. Pas muktamar 84 juga hadirnya. 84 enggak? Oh, malah enggak. 84 enggak. Saya di Munasnya. Munas untuk justru itu kan resminya kalau muktamarnya. Yang seru perdebatan itu di Munas. Malah justru Munasnya. Pulang Munas itulah saya dengan Mbah Sal Mahfud. Satu mobil. Mahasiswa enggak punya duit, semua datang ke situ. Dari Jogja ke situ Bondo kan jauh. Iya, betul. Kok bisa? Hah? Kok bisa? Ya bisa nyampe kan ke sana. Yang penting kita kan nekat. Nyampe ke sana. Nah setelah di situ Bondo udah bubar muktamar, kita mau pulang. Pulangnya bingung. Bingung. Ada Imam Aziz. Pak Imam Aziz kan santrinya Mbah Sahal, ikut aja. Ikut ditraktir oleh Mbah Sahal itu, barokah itu. Pakai mobil Elf beliau. Dari sana, dari yang nyetir jangan-jangan Mbah Sahal. Enggak, ada santrinya. Cuma kita enaknya itu apa? Pas kiai-kiai itu mampir, makanya kita juga ikut. Kan dari sana. Barokahnya. Nah, bermalam di rumahnya itu Imam Aziz di Pati. Itu dengan Mbah Sahal. Saya dengan Pak Andi dari Munas Situ Bondo itu. Itu kan Kiai As'ad Samsul Arifin ya. Itu udah sepuh. Kemudian beliau ada kadernya itu yang menjadi sekjen waktu itu di PBNU, tapi berseberangan dengan Gus Dur dan tidak lama. Kayaknya Gus Dur memilih siapalah, sampai belakangan Gus Dur itu kan sekjennya itu klopnya ya dengan aktivis LSM dan CS jalan nama Pak Gaf. Bukan Pak ini Pak Gafar Rahman. Oh, Pak Gafar dulu. Pak Gafar Rahman itu. Sebelumnya waktu Munas itu kan karena diadakan di situ Bondo,
Kiai As'ad itu di PBNU kan ada kiai atau santrinya lah itu. Tapi karena nggak sejalan kayaknya, Akhirnya lebih ke P3. Oh iya. Kalau Gus Dur kan waktu itu berselancar, pokoknya semua partai kan mengambil Siapa yang jarak. dia- Mengambil jarak enggak Gus Dur, tapi Gus Dur kan sebagai PBNU jadi anggota MPR. Waktu itu kan ada utusan golongan, Iya, utusan ada golongan. utusan daerah. Iya. Jadi 1.000 anggota MPR itu waktu itu ada yang diangkat. Tidak harus dari partai, Pak. Hah? Tidak harus dari partai kan. Yang jadi anggota MPR itu tidak harus dari Iya, partai. kalau formalnya sih tidak dari partai, tapi kan yang namanya pimpinan daerah seperti gubernur, Iya. apa enggak partai itu? Golkar semua kan? Dan didominasi militer dulu ya. Oh iya. Ya, itu anggota MPR. Nah, Gus Dur kan utusan golongan. Dari Muhammadiyah ada, dari organisasi keagamaan yang lain ada waktu itu. Nah, itu tadi kembali ke situ Bondo itu. Jadi mulai anunya kan peristiwa yang sangat besar, kemudian diliput oleh media seluruh dunia waktu itu. Pokoknya yang menarik kita itu kalau ada muktamar NU itu wartawan itu dari mana-mana hadir. Kenapa? Karena kan orang melihat pertama organisasi besar keagamaan, kedua tokohnya. Yang namanya Gus Dur kan kalau sudah bicara kan semua orang kan bisa apa namanya, ya banyak hal yang baru lah kalau dari Gus Dur bicara itu. Nah kita kan sudah mengidolakan kok dulu kalau di Pelita atau di Kompas itu Mahbub Junaidi. Kok belakangan ada yang lebih hebat lagi gitu loh. Walaupun kita nggak tahu. Opini itu. Nggak tahu kalau Gus Dur menulis itu kan susah dibacanya itu. Ya. Tapi ya jadi idola bagi mahasiswa itu. Kalau ingin berpikir ya bacalah tulisan Gus Dur. Kalau Mahbub Junaidi kan renyah gitu loh. Ya. Oh iya, tapi ada ininya, ada isinya kan. Ngeritik tapi kok dengan ketawa kan lain. Iya betul. Nah, itu Senyum. berarti sudah 84. Kemudian kan mulai muncul lembaga-lembaga baru kan, Pak. Ada Lakpesdam. Ya itu setelah itu. Jadi Lakpesdam. LTN itu Jadi gini. sudah ada, Pak. Lakpesdam itu Lakpesdam ya. Lakpesdam itu aslinya itu namanya malah Lakpesdam. Lakpesdam. Lakpesdam ya kalau ininya. Tapi karena di PBNU sih aneh-aneh kadang-kadang. Oh ini kok kayak Kodam katanya. Namanya kok Lakpesdam itu ya. Kayak Kodam. Udah ganti aja. Pernah loh namanya LKPSM. Disingkat. Dia itu ilmiah kan. Bukan akronim kan. Oh iya. Hah? Iya. Itu pernah LKPSM. Jogja aja. Nggak tahu sekarang apa masih Lakpesdam atau LKPSM. Jogja itu LKPSM. Jogja itu LKPSM. Nah itu dari Muktamar Situbondo, kemudian supaya mengatur jarak dengan semua partai, ya praktis itu. Lalu muncullah itu namanya gerakan kemasyarakatan, pemberdayaan, pengembangan masyarakat, LSM. Akhirnya ikut terlibatnya di bagian apa? Di situ. Kalau mahasiswa sih belum muncul, tapi nanti setelah selesai dari kuliah atau setelah daripada kan dari dulu sampai sekarang kan susah antara ketersediaan katakanlah pekerjaan yang disediakan pemerintah dengan keluaran dari universitas atau apa kan enggak ada sebandingnya. Ya udah mencari masing-masing sesuai dengan bakatnya. Saya dilatih di Jakarta. LSM. Nama LSM-nya menarik itu. Forum LSM berbasis agama. Pinter kali itu PBNU itu. Berbasis agama. Jadi ada dari NU, ada dari Muhammadiyah, ada dari Katolik, ada dari Kristen, ada dari profesi misalnya Pelkesi, kemudian Perdaki, ada. Tapi entry-nya itu dari kesehatan. Malah masuknya. Iya, kenapa? Karena kepedulian organisasi keagamaan untuk kesehatan. Ya toh? Kan luas itu. Macam-macam. Yang jenengan ikuti. Walaupun prakteknya itu nanti ternak lele, gitu. Yang penting lucu itu. Emang kreatif itu. Itu kan pernah ditulis Mahbub itu. Hah?
Pernah itu Iya, walaupun itu sekarang NU malah ngurusi ternak lele. simpan pinjam, ya mengumpulkan apa bakul bakso kayak gitu diajak musyawarah. Saya tuh berpikir itu, ini apa ini, kemana ini arahnya ini Gus Dur. Ternyata kita itu setiap 3 bulan sekali itu dikumpulkan di Jakarta itu, diberi pengarahan oleh Gus Dur. Inti gerakan kita itu demokratisasi LSM ini. Kita ini sekarang sedang dibungkam oleh Orde Baru. Yang penting rakyat itu sekarang sadar. Jadi gerakannya gerakan penyadaran. Kita ini sadar kalau sedang ditindas katanya gitu. Jadi ditindas itu sakit katanya. Apalagi NU mayoritas organisasi keagamaan yang begitu besar. Cuma kewajibannya aja yang muncul, hak-haknya itu nggak diberikan. Mana ada katanya di dunia ini orang yang kerja dari pagi sampai sore itu tetap miskin. Bahkan kemiskinan itu diwariskan, anaknya, cucunya juga tetap ya dimiskinkan. Itu luar biasa. Semua kiai-kiai itu memberi. Nah, itu yang namanya kita kalau sudah pelatihan tadi. Iya, kita kan dikumpulkan setiap 3 bulan sekali. Gitu. Ada Bahasa Al-Mahfud di situ memberikan apa? Yang Mahfud Ridwan. Ada, itu beliau lebih ya Adi Mancoro ya. Beliau menyediakan tempat. Wah itu masih saya tuh udah lama gak ke sana itu. Iya. Masih nggak dilanjutkan lah sekarang ini. Masih sama putranya. Itu menariknya kenapa beliau itu. Jadi semua orang datang ke situ hanya belajar untuk LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Sama pertanian. Pesantren peduli kepada masyarakat sekitarnya. Kan Kedung Ombo juga kan. Ya akhirnya semua masalah seru sekalian alam kalau sudah kayak gitu. Walaupun kita pertama kali bicara ternak lele, bicara tentang musim hujan, ya toh, bicara tentang hama wereng gitu. Tapi kan kalau sudah mengumpulkan petani, ya semuanya dibicarakan, termasuk Bang Peletit, Bang Titil, kemudian birokrat. Wah, udah cara masuk dampingi masyarakat itu. Nah, itu ada namanya entry point. Jadi kita masuk dari mana mulainya. Nah, yang kemudian teman-teman itu kalau sudah dikumpulan begitu itu ada yang sukanya ya udah dengan masyarakat itu enggak perlu kita kasih lele, kasih duit atau apa. Yang penting kita ajak diskusi, aja ngobrol. Kan tidak semua masyarakat itu suka diskusi, suka ngobrol ya. Kalau kita orang NU ya gitu, kalau kita duduk saja itu kan ada makanannya, itu dari mana kan gitu loh. Artinya kita sudah berbicara tentang ya kebutuhan ya, selain diskusi itu ya harus ada konsumsinya, walaupun ala kadarnya teh manis, logistik ya, ada apa namanya rebus kacang atau rebus jagung gitu kan kayak gitu itu. Nah, berarti ini kan kalau di manage, ini kalau diorganisir, ini kan akan menjadi gerakan gitu loh. Kumpulkan orang di situ yang keahliannya pertaniannya itu apa. Kita analisis itu sampai ke tingkat itu. Yang tadinya itu cuma sepercik saja itu dalilnya itu oleh Mbah Sal Mahfud itu. Oleh bagian ini. Wah, pokoknya itu namanya bahan baku yang nggak pernah kering gitu kalau tentang fikih tentang apa itu. Jadi yang saya ingat waktu itu Mbah Sal itu ini. Kita ini khalifah. Khalifah itu apa? Ya khalifah itu kita jadi pemimpin, jadi apa namanya, katakanlah miniatur, bahwa Tuhan itu dengan segala sifatnya itu ya diturunkan kepada kita. Masa kita ini dipercaya oleh Tuhan, kok oleh manusia, oleh struktur kita ini tidak dipercaya? Ya kita rubah dong. Ada dalilnya lagi tuh, dalilnya itu apa itu tentang perubahan itu. Ada semua dalil-dalil itu. Kiai Sahal bagian fikih namanya fikih ya istilahnya itu fikih sosial. Fikih sosial. Kan dibukukan itu. Itu era berarti NGO LSM mulai tumbuh gitu. Artinya yang tadi saya setelah muktamar Situbondo, di PBNU ada struktur Lakpesdam.
Nah, kalau Elkis di luar. Mulai tunggu. Nah, iya ini kan Di luar. Elkis itu kreativitas anak-anak tadi yang di kampus sudah selesai. Masa mau di kampus terus? Kan gitu loh Imam Aziz itu teman-teman Elkis. Imam Aziz diketahui kader NU kan sudah wirawiri ke Jakarta. Gus Dur udah tahu lah PBNU ini ada kader di Jogja. Kenalkanlah dengan Yakub Utama dari grup Kompas ceritanya gitu. Udah ngadakanlah diskusi. Pertama kali diskusinya itu tentang demokrasi. Andi Malarangeng itu hadir di situ. Semua aktivis-aktivis tadi yang masih status mahasiswa kita kan udah selesai semua. Nah, tapi kan masa harus di kampus terus kan gitu. Nah, udah kreatif masing-masing. Ada yang mendirikan LSM, ada yang melembagakan diskusi. Ya. 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 Ada penerbitan sekaligus percetakan itu. Karena kan yang namanya bahan baku di lingkungan NU, di lingkungan pesantren itu udah pernah kering. Mau dari sisi apa gali? kalau pas pertama di Kelapia kan itu masih di Jogja. Masih tahun 90 itu. Yang Tahun 90 tahun 89 apa tahun 90 itu. yang jadi Bali Maksum. Ya. Itu kan masih Berarti udah senior lah. udah selesai udah. Saya udah itu sudah di LSM gitu. Udah mulai lagi. Iya udah di LSM. Jadi instruktur lah. Ya, udah sering memberi dari NDP, dari ADART PMII, dari nilai-nilai dasar PMII. NDP kan. Itu kan hasil perenungan kita teman-teman yang sudah senior lah. Ada Fajrul Palah, ada Holidi Ibhar, ada siapa namanya Haidir Nasution orang enggak ke zamanan. Beliau udah mencetak kader-kadernya kayak Fajrul Palah. Ini Pak Dianafi itu. Ya. Kalau Solo. Udah meninggal ya beliau ya. Adik jauh loh dari saya itu. Saya sering ketemu di forum PBNU kalau dengan Kiai Dianafi itu. Saya dulu kan jadi ketua RMI. Iya. Lah terus kemudian pas ini Pak ya, di Tasik tadi kan itu kalau saya baca buku atau dengar dari senior-senior itu kan cukup mencekam ya. Maksudnya represivitas dari Orde Baru itu makin ini kan untuk PBNU menguasai. Ya, saya kembali ke tadi ya. Jadi di metodologi lah katakanlah ya di LSM itu kan yang nggak tahu ini generasi sekarang ini dilanjutkan atau enggak. Ada yang namanya ansos, analisis sosial. Jadi Orde Baru ini dalam hal apa saja sih kalau dipetakan itu? Dalam ansos kita temukan pertama kali tentang lingkungan hidup. Ya toh? Lingkungan hidup itu apa anunya? Ya lihat saja sekarang yang namanya hutan di Indonesia yang jutaan hektar itu. Banyak tumbuh. Itu kemana? Itu? Berarti itu kan diangkat, ada yang namanya yang paling depan Walhi. Diangkatlah ke forum internasional. Indonesia kan terkenal pembabadan hutannya itu. Itu satu. Ya, kemudian ada lagi dari Ansos juga loh itu. Tentang analisa kelas Sosial. Analisa kelas. Jadi itu yang paling tajam. Yang kaya itu kan cuma segelintir orang dan itu di Jakarta. Jakarta juga terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu kan gitu loh ya. Jadi ada istilah waktu itu 60% sampai 70% duit Indonesia itu di Jakarta. Di Jakarta juga bisa dipetakan lokusnya itu di mana. Yang kaya tetap kaya, kata Oma Irama. Yang miskin, persoalannya, kata Mbah Sa'al Mahfud itu, kemiskinan kok diwariskan. Itu kiai kita itu luar biasa. Itu sebenarnya kan kemiskinan struktural itu. Tapi Sa'al itu dari dulu memang sudah konsen. Udah konsen, ya sama itu seiring sejalan dengan Gus Dur. Ya, kalau generasi saya yang tahunya cuma Sa'al itu sosok kiai. Iya, tapi orang-orang akademis, orang-orang ya.
kagum kalau sudah bahasa bicara tentang fikih. Bisa digali dalam berbagai aspek tentang kalau kita ke pengembangan masyarakat, katakanlah community development ya, itu digali semua oleh beliau ini. Gitu. Nah, satu lagi yang paling puncaknya ya Orde Baru itu tadi apa tadi? Lingkungan. Kemudian kelas sosial. Ya toh? Yang terakhir HAM. Makanya yang muncul apa? Penembakan misterius. Petrus. Gitu. Itu internasional menyorot Indonesia. 3 hal ini. Itu dari mulai forum-forum nasional, internasional, sampai ketika kita berdiskusi dengan yang tadi itu, yang mengkritik kok cuma ternak lele, isinya itu yang kita diskusikan itu. Kita ini siapa? Kan gitu loh. Yang menindas kita itu siapa? Kok kita miskin diwariskan kepada anak cucu kita? Wah, mereka kan sadar. Penyadaran. Entry point. Jadi itu. Oh, ini tuh. Nah, cuma actionnya beda-beda. Ada yang advokasi, ada yang karitatif. Karitatif, misalnya ternak lele. Pemberdayaan, ya intinya kan community development itu 2 itu. Kalau pendekatannya karitatif, ya dalam tanda kutip, masyarakat itu kebiasaannya apa? Pertanian, ya kita harus bicara pertanian dan kegiatannya harus pertanian. Cuma diorganisir. Kita ajari manajemennya, ya kan? Siapa yang bakat jadi pemimpin di situ, leadership. Dan harus sampai ke tingkat penyadaran. Kita ini walaupun dari pagi sampai sore sampai malam, kalau situasinya begini, strukturnya begini, tetap nggak bisa kaya, nggak bisa berubah. Itu intinya. Perubahan. Kan akhirnya bola salju itu. Itu kalau konteks bukan zaman Orde Baru dulu itu, apakah hal-hal tersebut juga masih relevan Pak ya sampai era sekarang? Sampai kapanpun. Masih bisa. Itu kan Untuk organisasi selama dunia masih berputar ya cuma itu. Ada perintah, ada yang diperintah. Ada penindas, ada yang ditindas. Dan itu diperkenalkan semua termasuk Joa Kalmat. Negara ini alat penindas kata dia kan gitu. Ya. Nah, kalau bahasa Al nggak begitu. Nah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Betul kan? Itu. Kalau bahasa Al itu, kita harus mengadakan perubahan. Ya, Al-Qur'an ya. Jadi ya nggak ada yang di dunia ini selama dunia berputar ya berubah. Gitu. Harus ada perubahan. Ya cuma bahasa NU itu bahasa yang sopan santun. Pada saat kita harus bergerak, harus turun ke jalan, itu PBNU paling pintar, hati-hati. Tidak frontal gitu ya. Istilahnya Gus Dur itu, kita ini bis dengan mesin turbo, bukan sembarangan orang bisa membawa kemana saja lari. NU itu, kemana saja bisa dibawa-bawa. Nah, kita ini ada di pusaran kebudayaan. Wah, luar biasa ini. Kata yang masih ada relnya. Nah, itu lokomotif ada relnya. Jadi hampir semua waktu itu kader-kader tadi ya, dari PMI mulainya. Kalau Ansor NU itu kan, ya saya kira sekarang lah itu munculnya itu. Ya, waktu itu hampir semua itu LSM kok. Masuk ke PBNU yang bisa connect dengan program pemerintah ya KB, keluarga berencana kependudukan, itu loh strateginya Gus Dur ini. Yang lain-lain itu waktu itu enggak kelihatan kegiatan itu. Banyak tiarap, takut. Gerakan itu artinya tiap zaman itu berbeda-beda. Oh iya, dinamikanya. Kalau sekarang berarti aktivitas
kenapa Pak? Kan mungkin tidak sekarang Enggak, sekarang justru kalau dulu ya demokratisasi, sekarang demokrasi kan sudah walaupun kelembagaan ya sudah berubah lah ya, tapi ini harus ada kualitasnya. Kualitasnya harus ditingkatkan. Organisasi-organisasi di bawah NU itu harus ya semuanya punya prioritas kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia NU. Sehingga pada saatnya nanti kan ya yang dari Lakpesdam, yang dari Ansor, Bansar, kemudian ada 27 ya Banom di lingkungan dulu itu. Iya. Sampai kepada ini sekarang yang sedang muktamar di sini itu yang paling tinggi itu. Karena itu yang merawat, yang memelihara itu suara langit. Hah? para mursyid. Ya. Dan itu sebenarnya harus disosialisasikan semua organisasi di lingkungan NU harus ditalkin itu. Hah? Harus diberi ijazah. Iya. Karena kan 3. Akidah, syariah, tasawuf. NU itu cirinya. Yang oleh orang lain tasawuf itu udah dikritik. Betul nggak? Padahal itu sudah terbukti. Nah, ini jadi kemana-mana bicaranya. Tapi ya kita harus utuh. Tasawuf sekarang kan banyak dikritik. Padahal tasawuf itulah yang paling ditakuti oleh orang di luar Islam. Ya toh? Jadi pas saya wawancara pakai Nawawi, kalau konteksnya dulu perjuangan kemerdekaan itu yang ditakuti Belanda, terus ya orang-orang tarekat, Sampai sekarang. bahkan sampai sekarang. Karena sejarahnya jelas. 300 mengalahkan 1000 perang Badar. Hah? Makanan untuk 3 orang bisa nggak habis oleh beratus-ratus, bahkan oleh ribuan mungkin di perang Hondak. Rasulullah dibisiki oleh sahabat, "Gusti, ini ada makanan tapi untuk 3 orang nggak cukup." "Oh ya, enggak apa-apa," kata Rasulullah kan. "Nanti tutup saja." Didoain oleh Rasulullah, begitu dibuka kan orang antri ke situ, udah berhari-hari nggak makan, cukup. Dan itu selalu diwariskan kepada sahabat. Hah? Ilmu itu. Sahabat, tabi'in, sampai kepada ulama NU. Yang warasatul anbiya itu kan, al ulama kan NU yang mestinya paling duluan itu. Masa orang-orang NU nggak mau ditalkin, nggak mau diberi ijazah oleh tarikot yang sudah dilembagakan di PBNU. Gitu. Karena itu sudah jelas. Terbukti Islam berkembang ke seluruh dunia itu. Ya toh? Kalau semata-mata kita mengandalkan dari mesiu, mengandalkan dari ekonomi, mengandalkan dari perang budaya, melupakan pertolongan Allah, jundullah. Hah? Junudun lam tarawuhannya itu kapan itu? Kalau enggak oleh Jatman itu digali. Itu kan di Al-Quran. Itu pada saat tentara-tentara Allah itu turun, Islamnya itu yang menang. Nah sekarang itu kan orang sudah banyak alergi dengan tasawuf itu. Itu mestinya bukan hanya ilmu pengetahuan kalau itu. Harus jadi amal perbuatan. Terakhir Mbak Yai, mungkin panjenengan kan sudah apa ya tadi beraktivitas dari mulai di pesantren sampai dari kampung halaman dan Jogja dan seterusnya sampai sekarang itu kira-kira apa yang dan bisa menjadi sebuah pesan untuk generasi muda sekarang. Yang pertama ya kembalilah ke ulama, ke pondok pesantren. Itu sudah teruji. Yang berjuang, yang memerdekakan Indonesia itu orang-orang Islam. Pesantren. Ya tak? Belanda itu ke sini menjajah Indonesia itu apa? Membangun pesantren. Apa membangun masjid. Apa mengedarkan berdakwah untuk Islam. Enggak. Puncaknya kan
resolusi jihad. Pantas itu kalau PKB memperjuangkan itu, sangat-sangat pantas. Dan harus berterima kasih. Itu, Hari Santri itu PKB itu. Artinya semodern apapun saya lupakan lagi ya akar. Iya, pada saat tercerabut dari ideologinya nggak ada apa-apanya. Bagaikan kapas terbang kemana-mana. Kemudian apalagi tadi saya lupakan apa jas hijau ya, jangan lupakan sejarah ulama. Iya, Nah, iya kembali ke situ. apalagi Ya kita harus bangga lah ya dengan PBNU itu, dengan struktur NU itu. Bangga bukannya sekedar struktur, harus jelas. Karena di PBNU itu kan ada berapa? 27 badan, apa lembaga dan badan kan. Itu harus ada di masyarakat. Kalau di LSM itu jelas. Ada yang namanya analisa kelembagaan. Tanya sekarang masyarakat. Nggak usah jauh-jauh lah di lingkungan pesantren aja. Kalau nggak punya beras, kalau ada yang kelaparan, siapa yang duluan tahu itu di luar rumahnya dia? Muncul nggak dari kata-kata dia, Pak Kiai Anu atau organisasi Anu gitu loh ya. Itu harus tahu. Di dapurnya mereka yaitu pengurus NU, Kiai, itu harus peduli. Harus dekat dengan jamaahnya, dengan rakyatnya. Iya. Nah, itu adanya dikenalkan, diinternalisasi, disusun menunya itu, orientasinya yang jelas. Dalam pelatihan itu kemana? Pendidikan kader itu mau kemana arahnya itu? Gitu loh. Oh iya, kalau Patra dulu kan seperti saya kan jelas. Ada di tengah-tengah masyarakat, bahkan masyarakat yang ngasih makan. Walaupun hanya sekedar bakar tempe, tahu. Waktu itu. Tapi kita enjoy. Karena dengan masyarakat. Nggak tahu kalau sekarang mungkin sudah di hotel ya. Hotel itu kalau dipikirkan kalau ilmu tasawuf itu aduh. Kalau bisa itu janganlah. Subhat itu banyak mulainya dari hotel. Iya toh? Maaf ini ya. Justru mereka itu paling tahu. Artinya mereka itu yang di luar Islam. Paling takut dengan doanya umat Islam itu. Salah satu doanya supaya tidak diijabah, dikabul, diserang dari makanannya dulu. Dari makanan. Coba kalau sudah makan di hotel. Kalau saya sudah senang dengan makan di hotel ya. Tapi kalau dalam pengkaderan itu harus dikenalkan itu. Mana yang subhat. Makanya kalau pengkaderan dulu itu identiknya pasti di pesantren. Iya. Atau di rumah. Iya. Itu hadisnya jelas kok. Al-halalu bayyinun, al-haramu bayyinun. Yang subhat itu, yang remang-remang itu. Ya, mungkin ada itu harus itu jadi garis besar itu. Kalau mengkader itu yang melahirkan supaya doanya itu diijabah itu seperti apa? Artinya tidak hanya dari segi teknis, Pak. Enggak. Non teknisnya. Iya, karena PBNU udah menyediakan kok. Paling lengkap kok organisasi PBNU itu. Ya, akidahnya jelas. Tadi udah digodok di mana itu di Munas, di Muktamar situ Bondo. Fikihnya itu udah sehari-hari. Walaupun sekarang sedang diobok-obok. Ya toh? Ada yang cinta, ada yang tidak cinta kepada habaib. Kayak rukun iman aja itu diperdebatkan. Nah, ya enggak? Nah, padahal itu kalau kita mengikuti mereka, 100% lah kalau enggak 90% itu. Kayak Safina, ya toh? Kayak Sulam Taufik, kayak Tijan. Itu kan semua matannya. Iya, mu'alifnya itu. Ya baru di sarahnya itu Syekh Nawawi Al-Bantani kan. Nah, itu kan habaib. Tasawuf juga tadi udah komplit. Itu. Kalau itu sekarang dibubrahkan itu berarti membongkar yang sudah tradisi mendarah daging di pesantren diajarkan itu. Berarti kalau misalnya saya kembalikan ke PMI tadi tema awal. Jadi kalau ada sahabat-sahabat PMI yang kemudian dia cuma mau apa tadi misalnya keren-kerenan diskusi. Nah, itulah kemelinti itu. Tidak apa-apa kalau sekadar untuk melengkapi cara apa mencari istilahnya metode lah ya, metode untuk perbandingan lah, mukoronah gitu dengan cara yang lain. Kan pernah yang mungkin setelah generasinya Imam Aziz kalau di Jogja itu. Analisa ke kiri-kirian itu sampai dianggap marxis ya. Ya enggak apa-apa supaya lebih cerdas kan gitu loh. Artinya sejauh itu untuk menguji ketangguhan akidah Ahlussunnah wal Jamaah enggak apa-apa.
pakai aja kan. Cuma jangan dijadikan pedoman yang utama. Ya, yang pokoknya malah hilang. Gimana? Jadi itu organisasi itu sekarang dekati pesantren, harus ke ulama, karena itu yang jelas warisannya para nabi kok. Warisan bukannya sekedar organisasinya, tapi apa namanya, karomahnya juga itu, keampuhannya juga. Itu. Pernah dapat ijazah apa dari Udah banyak, cuma yang susah kan mengamalkannya itu. Kalau mau diamalkan itu dari pagi sampai mau tidur lagi itu habis. Ya kita yang anu aja lah, yang inti-intinya aja. Paling tidak masih tercatat lah gitu ya. Kita masih daftar, masih kelihatan muka gitu loh. Walaupun bukan yang inti gitu. Kan harus itu. Ya. Itu paling tidak ngisi absen lah. Kan ada itu batasannya, ada yang sekian batasannya, ibarat apa namanya, kita mau masuk rumah, kuncinya itu kan macam-macam, gitu. Nah, yang penting kita bisa masuk rumah aja. Kayak kuncinya itu ada yang looknya atau ada yang matanya itu kan ada yang 3, ada yang 4, ada yang lurus saja gitu itu kan. Passwordnya, itu kan sudah teruji oleh para mursyid, diwariskan. Ada yang 30, ada yang 100, ada yang 1000, ada yang 5000 kan itu. Itu kan ibarat kunci itu. Ya, tergantung kita. Ya, dengan mursyidnya. Nah, itu kembali ke ulama, kembali ke pondok pesantren itu harus semuanya. Harus semuanya. Termasuk itu tasawufnya. Dan itu pada zamannya sultan-sultan di kita itu tasawuf semua. Tasawuf semua. Cuma belakangan ini aja dijauhkan. Carilah sultan di Indonesia yang tidak tasawuf. Ya, sehingga kan di kerajaan tertentu paling susah ditaklukannya. Ya. Karena apa ya kira-kira? Apa? Taruh ajaran tasawufnya atau Ya karena dia udah nggak ada hijab. Junudun lam tarauha itu muncul di situ. Tapi ini menjadikan ya kalau dipakai itu nanti kita mereka mendengar ini nggak mau kerja gitu. Kalau di ajaran Ahlussunnah wal Jamaah kan gitu. Ikhtiar kasab itu wajib, ya toh. Nah, tapi doa juga jangan dilupakan, harus sebelum kerja doa, setelah sedang bekerja berdoa, setelah kerja juga berdoa. Intinya itu apa kalau sudah berdoa itu? Itu loh, ya kita juga berdoa, tapi kenapa doa kita enggak tembus-tembus? Ya itu tadi, diserang oleh pemikiran luar Islam. Dari mulai makanan dulu. Diedarkan kalau perlu itu online. Kita duduk begini aja sudah datang makanan ya. Kecuali di sini mungkin udah tahu anak-anak ini kok nggak ada makanan ini. Itu harus apa? Harus komplit ya. Alhamdulillah ini sebetulnya cukup menarik dan kalau diteruskan nanti bisa berjam-jam lagi. Enggak muat nanti. Sebetulnya muat. Iya. Oke. Harus kita cukupkan biar nanti kita bisa suan lagi ya. Ya terima kasih, ini kan cuma cerita lepas saja karena tadi pertanyaannya juga mulai dari awal sampai akhir ya. Kalau mau disistemasi nanti per bab aja. Ya, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada beberapa hal tadi yang menurut saya cukup menarik ya dari aktivitas dari Pak Eotong yang kemudian bisa kita jadikan teladan terutama untuk teman-teman yang mendaku jadi aktivis tadi ya. Mungkin seperti itu. Terima kasih atas atensinya. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa? Bangkok berapa, Pak?